Halo guys, kembali lagi di channel Akwijun. Di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan kepada kalian semua, yakni 5 tema MIUI 12 rilisan terbaru dan tentunya untuk tampilannya keren-keren. Selain itu juga tembus ke tampilan aplikasi sistem, aplikasi WhatsApp, dan ada juga yang tembus ke aplikasi YouTube. Bukan cuma itu, untuk tema ini ada juga yang tembus ke tampilan boot animation. Dan sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama. Oke, untuk tema yang pertama ini bernama Glow V12, ukurannya cukup ringan yakni 2,2 MB saja oleh desainer Sisankan. Oke, pertama-tama kita mulai dulu untuk di tampilan halaman lock screen-nya atau di tampilan layar kunci. Untuk tampilannya cukup simple seperti ini, dihiasi dengan tampilan wallpaper berwarna biru. Di sini ada widget jam. Selanjutnya slide ke kanan untuk masuk ke widget pemutar musik seperti ini. Selanjutnya slide ke kiri untuk masuk ke aplikasi kamera. Lanjut ke tampilan halaman home screen-nya. Untuk tampilan wallpaper di bagian home screen ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Di sini juga masih ada widget keterangan tanggal, bulan, dan nama hari. Kemudian untuk di bagian icon pack aplikasi berubah. Tampilannya cukup simpel seperti ini. Untuk di bagian widget jamnya ada animasi masuknya ya guys. Nah, tema ini juga berubah. Untuk di bagian icon baterai dan sinyal tampilannya cukup keren. Kemudian juga tembus ke tampilan pusat kontrol dan notifikasi. Juga tembus ke tampilan recent apps dan volume slider. Selain itu, tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya, di antaranya tampilan aplikasi telepon, kemudian tampilan aplikasi kontak, juga tembus ke tampilan animation back seperti ini berwarna biru, kemudian juga tembus ke tampilan aplikasi pesan seperti ini berwarna kuning untuk di bagian icon-iconnya. Dan untuk tampilan aplikasi setelan seperti ini. Nah, dengan ukuran yang cukup ringan yakni 2 MB aja, tema ini juga masih bisa mampu tembus ke tampilan mode gelap atau dark mode. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema minimalis seperti ini, ukurannya pun juga kecil, silahkan kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema keren yang kedua. Oke, untuk tema yang kedua ini bernama Shadow V12, ukurannya cukup ringan juga yakni 9 MB aja. Untuk desainernya masih Sisankan dan untuk tema ini adalah hasil rekomendasi dari teman subscriber channel ini yakni Aher. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tampilan halaman lock screen-nya. Untuk tampilan lock screen-nya ini cukup minimalis tapi animasinya cukup keren. Di bagian tengah ada widget jam, ada widget kalender. Dan di sini dihiasi dengan tampilan wallpaper sebuah pemandangan langit atau awan. Dan di sini ada animasi gelembung-gelembungnya gitu. Nah, dan jika kalian perhatikan di pinggir-pinggir layarnya ini ada animasinya guys. Tampilannya mengelilingi frame-nya ini. Ada warna pink dan warna biru di bagian bawah. Berhubung di sini saya menggunakan proteksi layar, jadi di sini tidak terlalu kentara untuk di bagian animasinya. Nah, selanjutnya untuk di bagian lock screen-nya ini, jika kalian slide ke arah kanan maka akan muncul control center dan tampilannya pun cukup lengkap seperti ini. Dan jika kalian slide ke kiri akan masuk ke aplikasi kamera. Dan sekarang kita lanjut ke tampilan halaman home screen-nya atau di tampilan layar utama. Untuk tampilan wallpaper-nya di sini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian untuk di bagian icon pack aplikasinya berubah. Tapi beberapa diantaranya masih dengan tampilan yang standar atau bawaan. Nah, tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan icon baterai dan sinyal. Kemudian tampilan pusat kontrolnya seperti ini cukup keren bernuansa transparan. Namun masih belum bisa tembus ke tampilan bar notifikasi, kemudian tampilan volume slider dan recent apps.
Nah, di sini juga masih ada widget ya guys, yang sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Dan untuk tampilan aplikasi sistem, tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya, namun dengan tampilan yang standar aja, tidak terlalu wah gitu. Dan berikut untuk di tampilan aplikasi telepon. Kemudian tampilan aplikasi kontaknya seperti ini. Tampilan aplikasi pesan. Dan tampilan aplikasi setelan. Nah, untuk tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan animation back, tampilannya cukup unik seperti ini. Dan juga masih bisa tembus ke tampilan mode gelap atau dark mode. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema yang minimalis juga seperti ini, silahkan kalian download dan kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk tema yang ketiga ini bernama Umaru V12 Lite, ukurannya 8 MB aja, dan untuk nama desainernya bernama Vincent S. Untuk tema ini juga hasil rekomendasi dari teman subscriber channel ini yakni Aher, dan untuk tema ini saya download di lokasi Indonesia. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tampilan halaman lock screen temanya. Untuk tampilannya di sini kita disambut dengan tampilan kustomisasi, dan di sini kita bisa memilih sesuai dengan selera kalian atau selera kalian masing-masing. Selanjutnya, jika sudah kalian pilih, langsung saja kalian klik icon centang di sebelah kiri sini. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini dan berlatarkan warna hitam pekat. Dan jika kalian ingin mengganti kembali, kalian tinggal tekan icon yang di bagian tengah sini. Dan di sini juga masih ada shortcut. Dan uniknya di sini ada shortcut untuk langsung mengarah ke aplikasi tema. Nah, kemudian di sini juga masih bisa kalian custom untuk di bagian lock screen-nya dengan cara kalian tekan icon yang ini. Lanjut ke fitur selanjutnya, jika kalian slide ke kiri maka akan langsung diarahkan ke aplikasi kamera. Nah, kemudian jika kalian tap icon musik di sini akan muncul untuk widget musiknya. Dan jika kalian ingin menghilangkan widget musiknya ini, kalian tinggal tap 2 kali. Nah, selain itu jika kalian slide ke kanan lagi maka akan muncul control center, beberapa shortcut aplikasi dan widget. Dan sekarang kita lanjut ke tampilan halaman home screen-nya. Untuk tampilan halaman home screen-nya ini dihiasi dengan tampilan wallpaper anime. Kemudian untuk di bagian widgetnya juga ada background gambar animenya dengan keterangan jam, nama hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian selanjutnya untuk di bagian icon pack aplikasinya semuanya berubah. Tampilannya pun cukup keren namun minimalis. Di sini juga berubah untuk di bagian icon baterai dan sinyal. Kemudian berikut untuk di tampilan pusat kontrolnya cukup keren. Di bagian atas masih ada gambar animenya dan ini menambah kesan kerennya di tema ini. Nah, berikut ini untuk di tampilan bar notifikasinya, tampilannya pun cukup keren. Di bagian atas atau di bagian header juga masih ada background animenya. Dan ada corak-corak warna orange yang menambah kesan keren di tema ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk tema ini juga bisa tembus ke tampilan volume slider. Namun masih belum bisa tembus ke tampilan recent apps. Oke, selain itu tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi lainnya, di antaranya tampilan aplikasi telepon. Kemudian tampilan aplikasi kontak. Untuk tampilan aplikasi kontaknya ini ada background animenya. Kemudian tampilan aplikasi pesan. Tampilan aplikasi galeri. Nah, kemudian untuk tampilan aplikasi setelannya seperti ini. Tampilannya cukup ramai dan untuk kalian para pecinta tema anime, tema ini sangat cocok banget atau recommended buat kalian. Nah, kemudian asiknya lagi untuk tema ini juga masih bisa tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp versi terbaru.
dan tampilannya cukup keren seperti ini bernuansa warna orange. Dan berikut untuk di tampilan halaman chatnya. Dan bahkan untuk tema ini juga bisa tembus ke tampilan aplikasi YouTube. Nah, tema ini juga sebenarnya tembus ke tampilan mode gelap atau dark mode, tapi dengan syarat kalian harus hubungi dulu desainer tema ini. Nah, dan jika kalian suka dengan tampilan tema keren seperti ini, silahkan kalian download dan kalian terapkan. Oke, dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang keempat. Oke guys, untuk tema yang keempat ini bernama Diamond. Ukurannya 14 MB-an aja. Untuk nama desainernya bernama Color. Oke, dan langsung saja kita masuk ke tampilan halaman lock screen di tema ini. Untuk tampilan lock screen-nya ini cukup mewah dan cukup berkelas gitu. Nah, di sini ada widget jam, ada keterangan tahun, tanggal, bulan, dan nama hari. Kemudian di sini ada menu-menu kustomisasi. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada beberapa shortcut aplikasi seperti aplikasi widget, pesan, dan panggilan. Kemudian untuk di bagian wallpapernya ini berganti secara otomatis ya guys. Tapi jika kalian ingin menghentikan perpindahan wallpapernya ini atau pergantian wallpapernya, kalian tinggal klik aja icon yang ini. Nah, untuk tampilannya akan diam. Dan jika kalian ingin mengubah avatar di bagian tengah ini, kalian tinggal tap aja icon yang ini. Dan di sini juga kalian bisa mengatur untuk di tampilan jam analognya dengan cara kalian tap icon yang ini. Nah, uniknya lagi di tema ini yakni kalian bisa menampilkan animasi keyboard atau animasi piano dengan cara kalian tap icon yang ada di bagian sudut kiri bawah ini. Nah, untuk tampilannya untuk sekedar gaya-gayaan sih ini cukup keren, tapi di sini untuk di tampilannya atau animasi keyboardnya ini tidak ada suara ya guys. Nah, kemudian di sini juga ada animasi drum. Dan selanjutnya ada widget kalender di bagian paling bawah. Oke, dan sekarang kita lanjut ke tampilan halaman home screen-nya atau di tampilan layar utama. Untuk tampilannya di sini dihiasi dengan tampilan wallpaper berefekkan diamond dan tampilannya pun cukup keren, begitupun untuk di tampilan icon pack aplikasinya. Kemudian di atas masih ada widget jam digital, keterangan nama hari, tanggal, dan bulan. Cuma untuk di bagian icon baterai dan sinyal masih dengan tampilan yang standar aja. Selanjutnya untuk di tampilan volume slider juga terlihat masih cukup standar. Kemudian tampilan recent apps dan bar notifikasinya pun juga cukup standar aja. Nah, untuk tampilan pusat kontrol tampilannya berubah seperti ini, bernuansa transparan dengan background yang ngeblur, dan untuk di bagian ikonnya berbentuk diamond. Nah, tema ini juga bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem lainnya, di antaranya tampilan aplikasi telepon, tampilannya bernuansa dark mode seperti ini. Tampilan aplikasi pesan, tampilan aplikasi setelan, dan lain-lain. Cuma untuk di tampilan aplikasi setelannya ini tidak merubah untuk di bagian icon-iconnya. Nah, oke guys, jika kalian suka dengan tampilan tema seperti ini, apalagi untuk di bagian lock screen-nya, silahkan kalian download dan kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kelima. Nah, oke guys, untuk tema yang kelima ini bernama AC Touch Lane UI VIP. Ukurannya 20 MB-an aja, dan untuk nama desainernya bernama Bruno Cortez. Nah, untuk tampilan awal lock screen temanya seperti ini, dihiasi dengan tampilan wallpaper yang cukup keren. Di bagian atas ada widget jam, keterangan nama hari, tanggal, dan bulan. Selanjutnya slide ke kanan untuk masuk ke tampilan widget musik seperti ini. Dan slide ke kiri di bagian bawah akan masuk ke tampilan aplikasi kamera. Dan lanjut ke tampilan halaman home screen-nya, di sini masih dihiasi dengan tampilan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya.
Kemudian untuk di bagian icon pack aplikasi, beberapa diantaranya berubah, namun beberapa diantaranya juga masih dengan tampilan yang standar. Nah, untuk tampilan widget jamnya ini cukup unik karena berbentuk huruf dan kekinian gitu. Selain itu di bagian bawah widget jam hurufnya juga ada keterangan tanggal, bulan, dan nama hari. Nah, untuk tampilan icon baterai dan sinyal masih belum bisa tembus. Tapi tunggu dulu, untuk bisa tembus kalian harus aktifkan mode gelap di tema ini, dan saya sarankan untuk kalian aktifkan mode gelapnya guys. Dan selain itu, untuk tampilan pusat kontrolnya kalian jangan aktifkan pusat kontrol yang baru, kalian gunakan pusat kontrol yang lama aja. Nah, berikut ini untuk di tampilan pusat kontrol yang lamanya. Dan ini tidak akan kalian dapatkan tampilan seperti ini jika kalian menggunakan pusat kontrol yang baru. Jadi saya sarankan untuk tema ini kalian aktifkan mode gelap atau dark mode, dan kalian gunakan pusat kontrol yang lama aja. Nah, jika kalian sudah aktifkan mode gelapnya, maka untuk tampilan icon baterainya sudah berubah. Begitupun untuk di tampilan volume slidernya. Untuk recent apps juga tembus jika mode gelap kalian aktifkan seperti ini. Dan untuk di tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon, tampilannya juga akan sangat keren jika mode gelap kalian aktifkan. Kemudian berikut untuk di tampilan aplikasi kontak, tampilan aplikasi pesan, tampilan aplikasi setelan, tampilan animation back. Tapi ada satu kekurangan jika mode gelap kalian aktifkan di tema ini, yakni tidak bisa tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp. Dan jika kalian tidak mengaktifkan mode gelapnya, maka akan tembus ke tampilan aplikasi WhatsApp, tapi toh juga cuma di bagian halaman chatnya aja. Dan yang berubah di halaman chatnya pun juga cuma di bagian tanda centangnya aja. Jadi saya lebih memilih untuk mengaktifkan dark mode atau mode gelapnya aja dibanding mementingkan tampilan WhatsApp yang sesimpel ini. Nah, satu lagi yang tembus di tema ini dan tampilannya pun cukup keren adalah di bagian tampilan boot animationnya, dan tampilannya sebagai berikut. Oke guys, jika kalian suka dengan tampilan tema seperti ini, silahkan kalian download lalu kalian terapkan aja. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema MIUI 12 kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian, dan jika kalian suka silahkan diklik like, share, and subscribe. Lebih kurangnya untuk di video ini mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video rekomendasi tema keren saya selanjutnya.